Karena keterbatasan akal ketika berbicara tentang sifat-sifat Tuhan. Jadi akal itu, misalnya kita bicara tentang bagaimana akal bisa mengetahui tentang Allah. Jadi informasi tentang Allah. Informasi yang didapati akal dengan satu dari tiga cara. Jadi pengetahuan dari satu dari tiga cara. Pertama, dengan melihat langsung. Melihat langsung. Yang kedua, dengan melihat yang semisalnya. Ya. Informasi sesuatu tentang sesuatu ya, tentang sesuatu. Hakikat sesuatu. Diperoleh dengan salah satu dari tiga cara. Dengan melihat langsung, dengan melihat yang semisalnya, atau dengan sumber yang terpercaya. Info dari sumber yang terpercaya. Taib. Kalau kita bicara tentang suatu kota, mungkin kita bisa lihat langsung. Lihat kota, saya pernah lihat langsung. Atau mungkin kita enggak pernah lihat langsung, tapi kita bilang, misalnya ditanya, tahu enggak kota Sorong? Saya enggak pernah lihat langsung. Saya pernah lihat langsung, antum tidak pernah lihat langsung. Tapi mungkin ada yang bilang kota Sorong itu mirip seperti kota ini misalnya di Jawa seperti gini. Kenapa? Ada yang bisa dianalogi, mirip dengan kota Sorong sehingga bisa dianalogikan untuk dijelaskan. Ya, itu contohnya kita mengetahui dengan melihat yang semisalnya. Kalau tidak kita nggak tahu sama sekali, ada yang kasih informasi. Misalnya tentang kota New York. New York tuh kotanya begini-begini. Kita nggak pernah lihat langsung, tapi dikasih informasi. Ini kota beda dengan Bekasi misalnya. Begini. Taib. Jadi sesuatu, hakikat suatu kita bisa tahu dari tiga cara ya. Taib. Sekarang kita terapkan misalnya hakikat ruh. Ruh bisa lihat langsung nggak? Enggak. Melihat yang semisalnya ada nggak? Nggak ada. Informasi ada, tapi terbatas. Ruh informasi terbatas. Sesuai dengan yang dalam Al-Quran, dalam hadis, ruh ya seperti itu. Di luar daripada itu kita nggak bisa membayangkan. Karena tidak ada yang semisal dengan ruh. Taib. Sekarang kita terapkan pada Allah. Hakikat tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pernah melihat langsung Allah nggak? Lihat langsung. Ini kita Allah misalnya tentang Allah. Pernah melihat langsung? Jawabannya tidak pernah. Karena tidak mungkin seorang pernah lihat Allah. Siapapun tidak ada pernah Allah di dunia ini. Kata Nabi SAW, ta'allamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW, ilmuilah. Kalian tidak bakalan bisa melihat Allah sampai kalian meninggal dunia. Kalian tidak akan bisa melihat Allah. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika minta untuk melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa rindu untuk melihat Allah setelah mendengar berbicara dengan Allah, dia merasa bahagia, dia ingin lihat langsung. Dia berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu. Kata Allah, lan tarani, walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Tapi lihatlah kepada gunung. Kalau gunung tersebut masih kokoh, kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah bertajalli, mulai menampakkan dirinya di gunung, gunung pun hancur dan Musa pun pingsan. Artinya tidak mampu untuk melihat Allah. Keterbatasan mata. Mata melihat matahari tidak mampu. Mata melihat matahari tidak mampu. Mau paksakan kita enggak mampu, malah sakit. Apalagi melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Dengan fisik manusia sekarang tidak bakalan mampu. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj dan sudah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau ditanya oleh sahabat, hal ra'aita rabbak? Apakah kau lihat Allah ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, nurun anna arahu. Ada cahaya yang menghalangi. Bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi, melihat Allah secara langsung tidak mungkin. Maka sumber informasi dari model pertama terputus. Taib, melihat yang semisalnya juga tidak mungkin. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kita enggak mampu untuk menghayal karena database tidak ada. Database tidak ada. Yang ada semua makhluk. Adapun Allah Khalik. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang ada tinggal info dari sumber terpercaya, yaitu dari Al-Quran
dan as-sunnah. Ini saja. Dan kita terima apa yang Allah kabarkan, kita terima. Tidak perlu kita khayalkan, tidak perlu kita tasbihkan, kita terima, kita paham maknanya, adapun hakikatnya tidak bakalan kita mengetahuinya. Makanya di antara kaidah Ahlussunnah, qat'ut tama' an idrak hakikatis sifat. Ya. Karena kita harus memutus keinginan untuk mengetahui hakikat sifat Allah, enggak mungkin. Karena pembicaraan tentang sifat adalah far'un anidzat. Seorang yang ingin tahu sifat-sifat Allah, dia harus tahu zat Allah. Kalau dia tidak tahu zat Allah, dia tidak bakalan mengetahui bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang tanya, kita bilang Allah punya tangan, terus dia tanya, gimana tangan Allah? Kita bilang, kau tahu enggak zat Allah? Kalau kau tahu bagaimana tangan Allah. Kalau kau enggak tahu, kau enggak bakalan tahu bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala. Sederhana. Pembicaraan tentang sifat adalah cabang dari pembicaraan tentang zat. Kalau seorang tidak tahu bagaimana zat Allah, dia tidak bakalan tahu bagaimana hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita tidak mungkin bisa menghayal tentang Allah, kita tidak mungkin bisa menganalogi tentang Allah karena akal kita terbatas, database tidak ada. Oleh karenanya, yang bisa kita lakukan hanya beriman kepada Al-Quran dan Sunnah tentang sifat-sifat Allah, dan yang paling tahu tentang dirinya adalah siapa? Allah sendiri. Yang paling tahu tentang dirinya adalah Allah sendiri. Kenapa orang mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah? Karena otak dia langsung pakai database manusia. Itu salahnya di situ. Paham? Ketika dia bilang Allah punya wajah, dia pakai database yang dia ada dirinya. Database tentang manusia, tentang hewan, tentang makhluk. Dia bilang tidak mungkin Allah. Ya kamu salah. Jangan kamu bayangkan seperti itu. Ketika dibicara Allah punya tangan, dia bilang Allah tidak punya tangan. Kenapa? Database tentang apa? Tentang tangan manusia. Kemudian dia menganalogikan salah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Sudah kau imani saja. Sebagaimana kita bisa beriman malaikat punya jantung dan tidak sama dengan jantung manusia, ya sudah selesai. Siapa yang bilang jantung manusia, jantung malaikat ada klipnya, ada aliran darahnya, ada aliran darah naik, aliran darah turun, ya bisa kena kolesterol, tidak ada. Kalau manusia iya, tapi kita yakin malaikat punya apa? Jantung, selesai.